kemudian dikelilingi oleh jaringan-jaringan ikat, kemudian ini ada proliferasi dari ductus biliferus. Harusnya ductus biliferus itu kalau di area porta hanya tampak satu saja ya dalam satu potongan melintang. Sedangkan ini terlihat ada proliferasi ductus biliferus dan ini umum terjadi pada peradangan kronis hepar ya dan menjadi indikator bahwa pada pada kuda itu tidak mempunyai kantong empedu ya. Kemudian pada tikus dan juga pada gajah. Jadi secara alami mereka tidak mempunyai struktur kantong empedu. Jadi cairan empedu yang dihasilkan oleh hepar itu langsung dialirkan ke ini usus halus. Nah, kantong empedu dilapisi oleh tunika adventitia, kemudian tunika muscularis, dan juga bagian terdalam itu dilapisi oleh mukosa yang tersusun dari sel-sel epitel silindris atau kolumnar selapis ya. Nah, gangguan pada eh, apa pada saluran empedu kebanyakan berupa ini gangguan aliran ya, gangguan dalam mengalirkan cairan empedu. Dan ini disebut dengan kolestasis. Jadi aliran empedunya itu terhambat atau tersumbat. Nah, kemudian kolestasis ini dibagi menjadi dua jenis, ada yang intrahepatik dan ada yang ekstrahepatik. Yang intrahepatik bisa disebabkan karena cedera pada hepar, sehingga kemampuan hepatosit untuk memetabolisme dan mengekskresikan bilirubin atau empedu itu menjadi terganggu berkurang ya. Sehingga cairan tidak ada atau cairan empedu yang diekskresikan itu menjadi lebih sedikit volumenya. Kemudian hemolisis, pecahnya sel-sel darah merah atau eritrosit ini eh, menyebabkan dihasilkannya bilirubin dalam jumlah yang berlebihan, sehingga eh, sel-sel hepatosit itu tidak mampu untuk memetabolisme semuanya karena jumlahnya berlebihan itu. Nah, akhirnya kondisi patologis yang terjadi sebelum masuk ke hepar ya. Hemolisis ini yang terjadi di dalam pembuluh darah. Makanya disebut dengan empedu, sehingga ekskresi cairan empedunya juga akan minimalis gitu pada pasien tersebut, pada individu tersebut. Nah, kemudian kolestasis yang ekstrahepatik ini biasanya terjadi karena adanya obstruksi ataupun sumbatan pada ductus biliferus
ekstrahepatika, bisa sumbatan di dalam intralumennya, baik dari kalkuli ataupun dari kumpulan parasit, gitu. Misalnya cacing kayak gitu. Ataupun kalau sumbatan yang disebabkan dari luar saluran luar lumen bili apa ductus biliferus, contohnya neoplasia gitu. Sehingga menyebabkan penyempitan karena tekanan dari luar ya, ataupun inflamasi peradangan di sekitar ductus biliferusnya. Keadaan kolestasis ini akan menyebabkan hepar itu secara makros mengalami perubahan warna menjadi coklat kehijauan dikarenakan eh, bilirubin ataupun empedunya, cairan empedunya itu tidak bisa dikeluarkan dari hepar sehingga menumpuk di dalam hepar. Kalau secara histologis, kolestasis intrahepatik yang akut ditandai dengan pembentukan bile plaque di dalam kanalikuli, bile plaque di dalam saluran kanalikuli. Kemudian kalau yang ekstrahepatik ya disebabkan karena obstruksi ditandai dengan edema di area portal, kemudian infiltrasi sel radang PMN, kemudian proliferasi dari epitel biliferusnya. Nah, kalau pada keadaan kronik obstruksi ductus biliferus ekstrahepatik yang sudah kronik, area porta itu akan mengalami banyak proliferasi jaringan ikat atau fibrosis. Kemudian eh, ductus biliferusnya juga akan mengalami hiperplasia, jadi akan ditemukan banyak gambaran ductus-ductus biliferus. Kemudian yang perubahan yang lain bisa berupa infiltrasi dari sel-sel makrofag yang memfagosit pigmen, ya. Pigmen, kemudian ada empedu. Nah, ini contoh gambaran makros kolestasis pada hepar ya. Jadi organnya itu tampak membengkak dan warnanya tidak merah gelap tapi jadi tampak cerah keorenan gitu. Kemudian kalau ini gambaran histopatologisnya tampak ada retensi atau akumulasi dari bilirubin di dalam bile canaliculi. Jadi ini bukan sinusoid ya. Sinusoidnya itu yang ini yang ada eritrositnya ini. Sinusoid itu yang ada eritrositnya. Sedangkan ini bile canaliculi. Umumnya secara histopatologis biasa, histologi normal, bile canaliculi ini tidak terlihat gitu. Bile canaliculi itu tidak bisa diamati, tapi ini menjadi melebar atau dilatasi karena ada penumpukan bilirubin di dalamnya. Fungsi normal dari eh, sistem biliar adalah untuk menyimpan dan mengumpulkan cairan empedu. Lemak pakan dari makanan itu akan masuk ke saluran pencernaan ke dalam usus, kemudian menstimulasi diproduksinya kolisistokinin dari duodenum dan yeyunum. Ya. Kemudian gallbladder atau kandung empedu itu akan berkontraksi dan melepaskan kandungannya, yaitu cairan empedu ke dalam ductus cysticus, kemudian eh, melalui ductus biliferus masuk ke dalam duodenum. Nah, selanjutnya cairan empedu itu akan mengemulsifikasi lemak, ya, akan melapisi lemak dan membantu agar lemak tadi bisa diabsorpsi oleh sel epitel usus.
Nah, kalau pada kuda, karena tidak mempunyai gallbladder atau kandung empedu, cairan empedunya itu langsung disekresikan dari hepar, dari ductus biliferus hepar menuju ke duodenum. Ini ya, jadi gambaran skematik eh, apa namanya kantong empedu. Ini kantong empedu, kemudian ini saluran empedunya ya. Ini berhubungan dengan duodenum di sini, berhubungan dengan duodenum. Kemudian di sini ada sphincter, sphincter yang eh, pada keadaan tidak diperlukan dia akan terikat ya atau menyempit. Kemudian kalau ada bahan pakan yang mengandung lemak, maka ini sphincternya ini akan terbuka sehingga cairan empedu itu akan dikeluarkan dan masuk ke dalam duodenum untuk membantu penyerapan lemak. Nah, pada keadaan puasa ya, pada keadaan puasa ataupun kelaparan tidak makan dalam jangka waktu yang panjang itu akan menyebabkan eh, kandung empedu itu menjadi distensi, distensi karena cairan empedunya menumpuk di dalam situ, tidak dikeluarkan. Nah, kemudian disfungsi atau respon terhadap cedera pada sistem biliaris eh, bisa berupa obstruksi karena adanya kolelit atau gallstone atau batu empedu ya, batu empedu. Ini diawali dengan eh, kantung empedu itu tidak bisa melepaskan cairan bilirubinnya sehingga akan menyebabkan terjadinya hiperbilirubinemia, jadi tingginya kadar bilirubin di dalam darah, kolestis, kolesistitis yaitu peradangan pada kantung empedu, kemudian maldigestion apa gangguan digesti lemak ya sehingga menyebabkan kondisi akolik feses. Kemudian batu empedu tadi juga bisa semakin membesar ukurannya dan menyebabkan tekanan pada mukosa kantung sehingga terjadi nekrosis, erosi, nekrosis, ulcerasi, dan pada keadaan yang lebih berat, kantong empedu ini bisa sampai ruptur. Kemudian rupturnya kantong empedu akan menyebabkan bocornya cairan empedu ke dalam rongga peritoneum, sehingga kandungan dari cairan empedu itu akan mengiritasi rongga abdomen dan menyebabkan peritonitis yang akut. Oke, saya rasa ini ya, eh, kita akhiri dulu ya. Nanti sisanya tolong dipelajari secara mandiri. Ntar saya absenkan semuanya aja ya untuk absensi cybernya nanti tolong ditangani oleh Komting. Ini PPT-nya masih kurang kurang banyak ya sebenarnya slide-nya itu. Oh, tapi tinggal ini apa gambar-gambar lesi patologisnya.
Oke, saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Ya, Terima sama-sama. kasih, dokter.